penuh dengan intuisi menjadi tim terbaik. Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia sepertinya belum puaskan Shin Tae-yong. Dua pemain keturunan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders kini berpeluang besar bakal memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari postingan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat (6 September 2024. Erick Thohir memamerkan foto berjabat tangan dengan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menjelaskan sudah menggelar makan malam bersama Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain tersebut kini hanya perlu menyelesaikan proses administrasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Maes Hilgers adalah seorang bek tengah, sedangkan Eliano Reijnders merupakan pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan. Memang posisi striker ini yang sedang kami butuhkan. Jadi mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia butuh amunisi tambahan untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah melakoni laga perdana dengan melawan Arab Saudi pada Jumat (6 September 2024. Hebatnya, tim asuhan Shin Tae-yong mampu mencuri 1 poin dari kandang Arab Saudi. Duel timnas Indonesia versus Arab Saudi berakhir dengan skor 1-1. Timnas Indonesia akan ditantang Australia pada laga kedua. Drama Elkan masih berlanjut. Permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot, jangan diam, silakan buka suara maunya seperti apa. Shin Tae-yong dan Erick Thohir kini meminta Elkan Bagot untuk memberikan penjelasan terkait absensinya dalam pemanggilan timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday. Ketidakhadiran Elkan Bagot menimbulkan pertanyaan, terutama karena hingga saat ini baik Shin Tae-yong maupun Erick Thohir baru memberikan penjelasan terbatas saat ditanya oleh wartawan. Sementara Elkan sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai situasinya. Absennya Elkan yang selama ini tampak membatasi akses media sosialnya menjadi perhatian khusus. Shin Tae-yong menekankan pentingnya Elkan untuk menjelaskan situasinya secara langsung kepada publik. Ini adalah masalah yang sangat sensitif, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Bolasport.com melalui YouTube PSSI TV. Lebih baik jika Elkan yang memberikan penjelasan langsung. Itu lebih masuk akal. Shin Tae-yong menambahkan bahwa meskipun keputusan pemanggilan pemain adalah haknya, ia berharap agar setiap pemain timnas Indonesia tidak mengecewakan supporter. Ia merasa penting bagi Elkan untuk berbicara agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya menganggap bahwa setiap pemain yang mengenakan Garuda di dada harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak mengecewakan masyarakat serta supporter, katanya. Erick Thohir pun menyuarakan hal senada, meminta Elkan untuk membuka diri dan menyelesaikan masalah dengan Shin Tae-yong. Elkan harus membuka diri. Meskipun saya melihat Elkan sebagai pemain potensial, tim nasional adalah tentang permainan tim, bukan individu, ungkap Erick. Ia juga menyarankan agar Elkan mencari kecocokan dengan visi dan misi Shin Tae-yong. Elkan harus memiliki komitmen terhadap tim, tambah Erick Thohir. Pada pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi, tim tuan rumah Arab Saudi sempat mengalami kesulitan saat menghadapi serangan dari Indonesia. Meski bermain di hadapan publik sendiri, Arab Saudi langsung memegang kendali permainan dengan menekan lini belakang Indonesia sejak awal. Momen-momen menegangkan mulai muncul pada menit keempat ketika kiper Indonesia, Maarten Paes, menghadapi tekanan besar dari para pemain Arab Saudi.
Namun, PAS berhasil mengatasi situasi tersebut dengan baik, menepis ancaman yang sangat mengkhawatirkan. Memasuki menit ke-8, timnas Indonesia mulai mampu mengatasi tekanan dari lawan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-18 ketika gol pertama tercipta. Berawal dari sebuah serangan yang dimulai dari sisi kanan lapangan, Sandy Walsh mengirimkan umpan kepada Witan Sulaiman yang berada dalam posisi bebas. Dengan cepat, Witan memberikan umpan kembali dalam kurung cutback kepada Ragnar Oratmangoen. Dalam situasi tersebut, tembakan Oratmangoen mengenai kaki Sandy Walsh sebelum akhirnya masuk ke gawang Arab Saudi, membuat kiper lawan tertipu dan gol pun tercipta. Dengan gol dari Sandy Walsh pada menit ke-19, timnas Indonesia kini unggul 1-0 atas Arab Saudi. Skor sementara saat ini adalah Arab Saudi 0 hingga 1 timnas Indonesia. Namun, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Arab Saudi yang bermain di hadapan pendukung setianya semakin agresif dalam menekan. Tekanan yang mereka berikan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-35. Gol balasan Arab Saudi tercipta dari kesalahan tak terduga Calvin Verdon, pemain timnas Indonesia, secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri. Kesalahan ini memanfaatkan situasi untuk Arab Saudi dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan skor imbang saat ini, pertandingan tetap terbuka dan intens. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi dan setiap peluang menjadi sangat berharga. Arab Saudi terus berusaha untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara timnas Indonesia berfokus untuk mempertahankan performa mereka dan mencari peluang untuk kembali unggul. Secara keseluruhan, pertandingan ini menawarkan tontonan yang sangat menarik dan menegangkan, dengan kedua tim saling berusaha keras untuk meraih kemenangan.